Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan melakukan penyuluhan yang berjudul Tata Kelola Integritas Anti Korupsi di Lingkungan Kampus Prodi Keperawatan Masuri. Baik, materi ini akan disampaikan oleh saya Desi Natalia Group dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, saya Titin Dahlia Selano, saya Aprilia Leibuba, saya Septi Maun, saya Wardani Musa, Dan saya Nabila Deswita. Baik, simak materi kami selanjutnya. dan penting tata kelola integritas anti korupsi dalam konteks kampus, yaitu dapat menjaga integritas di setiap aspek kehidupan kampus adalah kunci untuk menciptakan lingkungan akademik yang bersih dan berkualitas. Ada 3 poin yang dapat menciptakan lingkungan akademik yang bersih dan berkualitas. Poin yang pertama yaitu dengan melakukan pencegahan korupsi. Pencegahan korupsi ini sangat penting untuk memiliki aturan yang jelas dan tegas dalam mencegah dan mengatasi tindakan korupsi di lingkungan kampus Prodi Keperawatan Masuri. Kemudian yang kedua yaitu dengan melakukan pengelolaan keuangan, yang dimana tata kelola yang baik dalam pengelolaan keuangan ini dapat membantu untuk mencegah praktik korupsi di lingkungan kampus. Dan yang terakhir yaitu transparansi dan akuntabilitas. Tata kelola integritas anti korupsi di kampus Prodi Keperawatan Masuri. Dengan menerapkan tata kelola integritas anti korupsi di kampus, terdapat berbagai manfaat yang akan dirasakan baik oleh mahasiswa, dosen, maupun seluruh sivitas akademik. 1. Meningkatkan reputasi. Dengan memiliki reputasi yang baik, kampus dapat menarik mahasiswa berkualitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Yang kedua, mendorong inovasi. Ketika integritas menjadi nilai yang dijunjung tinggi, hal ini mendorong terciptanya lingkungan yang kondusif untuk inovasi dan kreativitas. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan menjaga kebersihan dan kejujuran di lingkungan kampus, kualitas pendidikan akan meningkat secara keseluruhan. Ada beberapa kebijakan dan pedoman yang perlu kita terapkan dalam lingkungan kampus kita. Yang pertama, melakukan kebijakan transparansi. Jadi kebijakan ini berbicara mengenai keterbukaan informasi yang dapat membantu untuk menghindari praktik korupsi. Yang kedua, pedoman etika, di mana pedoman etika ini perlu kita semua terapkan karena memiliki pedoman etika yang jelas dan menghormati, kita akan menciptakan lingkungan kampus yang berintegritas tinggi dan berkualitas ya. Yang ketiga, yaitu kebijakan pengadaan barang dan jasa. Baik teman-teman, kebijakan pengadaan barang dan jasa ini dapat memberikan ketentuan penerimaan barang dan jasa yang terstruktur dan dapat mencegah terjadinya manipulasi dan penyelewengan. Baik, sekian dari saya serahkan kepada selanjutnya. Harapan tata kelola integritas anti korupsi di kampus Prodi Keperawatan Masuri. Menerapkan tata kelola integritas anti korupsi di kampus Keperawatan Masuri memerlukan upaya bersama dari sivitas akademika. Nah, jadi teman-teman, ada beberapa langkah-langkah untuk menerapkan tata kelola integritas anti korupsi di kampus Prodi Keperawatan Masuri. Yang pertama, membentuk tim kerja yang bertanggung jawab dalam pengawasan dan koordinasi tata kelola integritas anti korupsi di kampus. Yang kedua, melakukan pemeriksaan internal secara berkala untuk mendeteksi dan mencegah potensi tindak korupsi di kampus. Yang ketiga, mengadakan pelatihan dan penyuluhan dari seluruh sivitas akademika tentang pentingnya integritas anti korupsi di kampus Prodi Keperawatan Masuri. Nah, teman-teman, jadi tadi adalah beberapa langkah untuk menerapkan tata kelola integritas anti korupsi di kampus Prodi Keperawatan Masuri.
pengawasan dan evaluasi tata kelola integritas di lingkungan kampus. Pengawasan dan evaluasi tata kelola integritas lingkungan kampus merupakan langkah penting untuk menghasilkan implementasi yang efektif. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pengawas komite. Membentuk pengawas komite yang independen untuk memantau dan mengevaluasi implementasi tata kelola integritas di lingkungan kampus. Selanjutnya yang kedua yaitu laporan tahunan. Menghasilkan laporan tahunan yang menjelaskan tentang evaluasi dan pencapaian tata kelola integritas di lingkungan kampus. Dalam menjalankan tata integritas antikorupsi di dalam kampus, prodi keperawatan materi itu sangat penting, yang dimana ada beberapa langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menunjukkan atau meningkatkan komitmen kampus dalam menjalankan tata kelola integritas antikorupsi dalam kampus prodi keperawatan materi. Yang pertama yaitu komitmen dari pimpinan, di mana pimpinan kampus harus memberikan komitmen yang kuat dan tegas dalam menerapkan dan menjaga integritas tata kelola kampus di prodi keperawatan materi. Yang kedua, peran dosen, di mana dosen berperan penting dalam mencontohkan atau menerapkan nilai tata integritas anti korupsi dalam kampus kepada mahasiswa. Dan yang ketiga, ada partisipasi mahasiswa. Partisipasi mahasiswa ini yang dimana dapat mendorong mahasiswa berbagai aktivitas positif yang di dalam kampus. Yang keempat, yaitu dengan mengajak alumni atau partisipasi alumni dalam program tata kelola integritas kampus. Pelatihan dan penyuluhan terkait tata kelola integritas anti korupsi di kampus prodi keperawatan mahasiswa. Menyelenggarakan pelatihan dan penyuluhan terkait tata kelola integritas di kampus prodi keperawatan mahasiswa merupakan salah satu langkah penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman seluruh sivitas akademika. Sekian dari kelompok kami, katakan tidak untuk korupsi, kampus sehat, bebas korupsi.